Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Juanda. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Azhari, Prodi PAI 3C. Di sini saya akan membawakan atau membahas tentang mata kuliah ilmu mantik, yaitu pembahasannya tentang pembagian-pembagian kodiah. Nah, sebelum itu mari kita saksikan pembahasannya lebih lanjut. Sebelum lebih lanjut membahas tentang pembagian kodiah, kita harus tahu dulu bagaimana takrif kodiah tersebut. Takrif kodiah. Kodiah bersumber dari orang yang membawa berita tidak mengandung kebohongan, sehingga dianggap beritanya benar sama sekali. Tetapi ketiadaan mengandung beritanya itu bohong adalah ditinjau dari segi orang yang mengatakannya dan bukan dari datanya. Contohnya, api panas, hawa sejuk, minuman segar, pintu terbuka. Dan adapun pembagian kodiah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kodiah hamliyah dan kodiah syartiyah. Kodiah hamliyah, kodiah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu mufrad dengan mufrad yang lain, seperti contohnya penyakit ilmu ialah lupa. Besi merupakan logam yang bermanfaat, emas merupakan logam yang mahal harganya. Dan yang kedua, kodiah syartiyah adalah suatu kodiah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan kodiah yang satu dengan kodiah yang lainnya, disertai salah satu dengan ada syaratnya. Seperti contohnya, apabila mahasiswa sungguh-sungguh, maka ada harapan kuat untuk sukses. Kodiah hamliyah juga tersusun atas 3 juz atau bagian. Yang pertama, mahmum alaih, makmum bih, dan lapaz. Makmum alaih, mubtada fa'il atau naib fa'il menurut ilmu nahwu, sedangkan menurut ilmu mantik disebut maudu. Makmum bih, khobar atau fa'il menurut ilmu nahwu, sedangkan menurut ilmu mantik disebut mahmul. Yang ketiga, lapaz, alat penghubung antara madhu dan mahmul yang disebut dengan rabitah. Lapaz menghubungkan itu ialah dhamir fasal. Dan pembagian kodiah hamliyah ditinjau dari segi mahmul. Yang pertama, kodiah hamliyah mujabah. Yang kedua, kodiah hamliyah salibah. Kodiah hamliyah mujabah yaitu suatu kodiah yang di dalamnya ditetapkan hukum adanya mahmul untuk maudu. Contohnya, Medan kota terbesar di Sumatera, Belawan pelabuhan dagang terpenting di Indonesia, Khalid menulis di papan tulis. Sedangkan yang kedua adalah kodiah hamliyah salibah, yaitu suatu kodiah yang di dalamnya ditetapkan hukum tidak adanya mahmul untuk maudu. Contohnya, tidak seorang pun hadir di sekolah. Tidak semua bangsa Indonesia bodoh terhadap hak-haknya. Sungai Banten bukan laut. Dan yang selanjutnya, pembagian kodiah hamliyah ditinjau dari segi maudu, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, syakiyah, muhmalah, kuliyah, juz'iyah. Syakiyah, sesuatu yang tertentu atau terbatas, salah satunya kodiah yang maudunya merupakan suatu isim makrifat yang 7. Contohnya Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, muhmalah, suatu kodiah yang maudunya lapaz kuli, tetapi tidak diterangkan apa hukum itu berlaku untuk seluruh isi lapaz kuli atau hanya untuk sebagai isi lapaz kuli. Contohnya, manusia dapat menerima pelajaran tinggi. Yang ketiga, kuliyah, suatu kodiah yang maudunya lapaz kuli dan hukum kodiahnya tersebut berlaku untuk seluruh afrod maudu. Contohnya, semua manusia mempunyai akal pikiran. Dan yang terakhir atau yang keempat, juz'iyah,
Suatu qadiyah yang maudunya lafaz kulli tetapi hukum qadiyah tersebut hanya berlaku untuk sebagai afrod maudu. Contohnya sebagian manusia pedagang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah dijelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.